Assalamualaikum laskar ngadet bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yaman Adisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan kita bahas bersama permasalahan tentang sapi di lapangan. Jadi video kali ini akan bahas 16 pertanyaan dari peternak yang sudah masuk ke kolom komentar, dan saya mohon maaf karena 2 hari kemarin saya tidak upload video karena sibuk. Sebelum saya jawab dan biar tidak bertele-tele, silakan simak dulu intro pertanyaan berikut ini. Beras dimanapun Anda berada, itu tadi 16 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan kita bahas. Jadi keren-keren dan sudah kita pilih yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Buat yang tidak dijawab, jangan berkecil hati karena pasti jawaban Anda akan kita buatkan video atau kita jawab dari pertanyaan rekan yang lainnya. Jangan ngambek dan jangan unsubscribe. Oke, pertanyaan yang pertama, Werkudara Jaya. Pak Dokter, sapi betina saya bunting usia 7 menuju 7 bulan, Oktober. Saya kasih ultra mineral, berapa takaran untuk induk bunting? Bisa 2 sendok pagi, bisa 2 sendok siang. Sore ya. 2 sendok, boleh. Eko Wahyudi, Pak, saya mau tanya, pedet saya kan ditinggal induknya. Nah, saya dot, tapi setiap gayemi itu muntah, Pak. Bagaimana? Ini usia pedetnya berapa? Usia pedetnya apakah masih lambung tunggal, lambung pedet? Atau sudah masa transisi, atau malah sudah lambung sudah di atas 4 bulan, sudah lambung ganda. Jadi saya tidak tahu. Karena setiap gayemi, kalau gayemi, istilah gayemi itu kan terjadi pada pedet yang sudah lambung ganda, sudah fungsi rumennya dia sudah normal. Ya, mohon maaf, tolong jawabannya dilengkapi, pertanyaan dilengkapi. Alfian Supriyanto tanya lagi, Pak Bos, Dok, beras-beras, apakah vitamin B kompleks dan mineral boleh diberikan bersamaan? Boleh, tetapi yang perlu diingat adalah jangan-jangan kandungan vitamin B kompleks itu sudah ada di mineral yang jenengan berikan. Ya, dibaca lagi kandungannya. Didi ABC, salam beras-beras, Dok, sapi saya hamil 2 bulan, kakinya bengkak, tak kasih neoremasil, bahaya enggak? Hamil 2 bulan. Kalau enggak hamil tidak apa-apa, kalau hamil waspada, Pak Bos. Karena neoremasil kandungannya adalah yang dominan adalah ibuprofen dan paracetamol, penurun panas dan peneda rasa nyeri, painkiller. Jadi dalam kebuntingan 2 bulan kita perlu hati-hati dalam memberikan obat. Abdullah Maksum, salam ngarit beras-beras, Pak Dokter, mau minta informasinya. Pedet saya umur 7 atau 8 bulan. Saya combor konsentrat. Pertanyaannya, baik mana antara konsentrat sama polar? Tergantung sapinya jenengan. Responnya baik mana? Kalau saya sih sama-sama baiknya. Karena ada yang dikasih konsentrat dia mencret, ada yang dikasih polar dia mencret. Tergantung. Oke semua, boleh semua. Pak Pun, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya bunting hampir 7 bulan. Kok keluar lendir? Itu kenapa, Dok? Dan solusinya gimana? Dari Trenggalek, salam ngarit. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Oke, Pak Pun, jadi begini, sapi bunting itu memang normalnya akan keluar lendir, tetapi bukan seperti lendir birahi. Lendirnya sedikit keruh dan kadang-kadang sedikit kuning, tapi dia pekat banget. Lendir ini memang diproduksi oleh uterus untuk plak, untuk menutup serviks supaya bakteri ini tidak masuk ke dalam kandungan yang sedang bunting.
Ini. Tetapi ada juga lendir yang berbahaya, yakni lendir yang menandakan adanya infeksi rahim, infeksi vulva, infeksi vagina. Jadi tinggal jenengan, tapi prinsipnya ketika bunting keluar lendir itu normal. Jadi harapan saya semoga itu lendir yang normal. Lek jenengan bingung, ya dipantau aja selama nafsu makannya oke, tidak ada keluar aroma yang aneh-aneh, insya Allah itu tidak ada masalah. Ya Pak Pun, semoga berkenan. Mangunkarta, dok, sapi saya sudah saya kawin alam. Saya amati 20 hari pertama gak birahi, 20 hari berikutnya gak birahi juga. Apa mungkin jadi? Insya Allah jadi. Karena rumusnya di video saya sebelumnya, sapi bunting tidak mungkin birahi, karena sapi bunting ini hormonnya adalah hormon progesteron. Sapi birahi tidak mungkin sedang bunting, karena sapi birahi hormonnya adalah hormon estrogen. Manifestasi hormon estrogen adalah yang membuat sapi itu menunjukkan gejala birahi. Abang, abuh, anget vulva vaginanya, keluar lendir dari kelenjar yang ada di vulva dan vagina, serviks membuka, ekor ngangkat, celingkrak-celingkrik, minta kawin, bengak-bengok, gelisah, nafsu makan turun. Itu dikontrol semua oleh estrogen. Sedangkan progesteron, dia akan merapat, menutup rapat serviks dan membuat rahim senyaman mungkin, akan cenderung lebih tenang, akan cenderung mengkilat, dan nafsu makan akan cenderung naik. Itu ciri sapi birahi, sapi bunting. Jilong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dok, salam beres-beres. Siap komandan. Mau tanya, sapi ini pertanyaan bagus. Sapi teman saya baru melahirkan sekitar seminggu lalu. Pedeknya sehat, induknya sangat kurus, makanya kayak gak nafsu, gak kayak biasanya. Sakit, berbau sangat busuk. Katanya plasentanya tidak keluar. Gimana cara penanganannya? Panggil dokter, lalu minta treatment hormonal dan treatment infeksi, dan pastikan bahwa sudah keluar semua ketika di hormon itu tadi. Ya, jadi ada hormon yang memang membuat rahim ini kontraksi, membuka secara alamiah, dan kotoran-kotoran ini keluar, dan di situ kita lakukan treatment untuk infeksinya itu karena batur tidak keluar. Batur atau plasenta itu wajib keluar 1 kali 24 jam pasca melahirkan. Jika tidak keluar itu namanya adalah retensio plasenta dan wajib dikeluarkan. Jika tidak keluar maka akan menurunkan kesuburan, bahkan bisa menyebabkan infeksi rahim dan kemajeran. Pertanyaan selanjutnya, Anis Febriana, dok, sapi saya waktu melahirkan ada gejala broyong. Apa nanti jika melahirkan lagi akan seperti itu? Mohon solusinya. Bisa jadi, karena broyong ini adalah akibat tekanan tekanan massa, baik itu pakan, minum yang menekan rahim, biasanya di atas 5 bulan, sehingga vaginanya ketika bunting dia berdondong, dan ketika lahir biasanya uterusnya ikut keluar, baik itu sebagian maupun total. Ya, solusinya adalah jenengan bisa melihat video saya ini, oke? Tetapi saya akan menjelaskan bahwa jenengan bisa melakukan pendekatan atau metode porsi terbagi, baik itu volume makan maupun volume minum. Jadi intinya sapinya jenengan makan tetap 40 kilo misalkan, tetapi biasanya jenengan bagi 2, pagi 20 kilo. Ini misalkan angkanya ya, pagi 20 kilo, sore atau malam 20 kilo. Ini jenengan bagi 5. Jadi pagi 10 kilo, siang 10 kilo, sore 10 kilo, malam 10 kilo, subuh 10 kilo, pagi 10 kilo lagi. Jadi seperti itu, supaya tekanannya tidak masuk ke dalam perut secara bersamaan dan secara cepat. Minum juga begitu, dan kandang tidak boleh licin, tidak boleh miring terlalu ekstrim ke belakang, serta sering-sering dilepas jika ada halaman. Oke? Salam ngarit dari Oboy Obito Virgus. Salam ngarit beres-beres Pak Dokter. Siap Pak Komandan. Mau tanya Pak Dokter, cara ngilangin kutu babi pada induk sapi gimana ya? Injeksikan, mandikan pakai sampo anti kutu, bersihkan kandang, kalau bisa dibakar. Bukan kandangnya dibakar, digunakan api di kerata gitu ya. Oke bos, semoga bermanfaat. Haryono, mau tanya, EM4 apa bisa membuat sapi bisa majer untuk breeding? Tidak, ketika penggunaannya tidak berlebihan. EM4 ada probiotik yang sangat bagus selama digunakan secara tepat dan cermat. Ikuti saran dan anjuran pemberian. Anang Prakartiono 1989.
Salam ngarit Pak Dokter, mau tanya terkait sapi bunting. Apa benar kalau sapi bunting tidak boleh dimandikan atau diguyang? Boleh Pak Bos, kalau kotor diguyang saja, selama guyangnya tidak lebay, tidak disemprot terlalu keras, tidak digoreng-goreng. Ya umumnya orang mandikan sapi lah dilus-lus sambil nggak, biar tidak terlalu galak juga. Tapi intinya boleh dimandikan selama cara memandikannya tepat dan tidak lebay. Oke, Cengoh Gaming. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, semoga bisa untuk pembelajaran semua. Sapi saya birahi 2 kali setelah melahirkan 1 bulanan. Apakah boleh di IB atau tunggu dulu beberapa bulan dok? Waktu yang pas untuk IB kan tolong di AC. Oke siap. Waktu terbaik untuk IB adalah birahi kedua atau ketiga setelah birahi pertama, setelah sapi itu melahirkan ataupun setelah sapi itu birahi pertama ketika dorong. Ya, pastikan sapi jenengan sudah obat cacing. Oke, pastikan nutrisi sudah dipersiapkan supaya dia siap, terutama jika dia sudah punya anak. Takutnya nanti di kehamilan selanjutnya menjadi tidak kuat atau malah hipokalsemia magnesemia yang menyebabkan dia depro. Jadi solusinya kapan waktu terbaik? Kalau saya sih mending ke birahi kedua atau birahi ketiga setelah birahi pertama tadi muncul. Oke, semoga berkenan. Siswoyo, katul dan polar bagusan mana dok? Soalnya katul di sini mahal, pengen ganti polar. Bagusan polar Pak Bos. Tapi tetap kembali lagi ke pemilik, apakah tidak berkeberatan memberikan polar. Yang kedua kembali lagi ke karakter si sapi, apakah dia sensitif terhadap perubahan makanan. Intinya kalau ditanya ya sama bagusnya, tapi polar sedikit lebih bagus daripada bekatul. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, semoga berkenan. Video barusan ada 16 video konsultasi yang kita bahas hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan informasi, tambahan edukasi, dan saya bukan satu-satunya sumber kebenaran, tetapi saya menyampaikan apa yang saya tahu, saya aplikasikan di lapangan, dan saya bagi untuk jenengan semua. Sekian video dari saya, please like, comment, subscribe, dan silakan share video ini supaya kebaikan kita bisa menyebar. Don't skip iklan biar saya semangat membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.